para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025, dalam masa biasa yang pertama. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu menaruh belas kasih dalam setiap langkah hidup kami. Bukalah hati kami agar kami berpegang teguh pada sabda belas kasih Kristus Putramu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 40 sampai 45. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, seorang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasih, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, katanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar kota, di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar, kita melihat si penderita sakit kulit atau kusta memohon dengan bertanya kepada Yesus, apakah Yesus mau menyembuhkan dirinya. Yesus sungguh ingin menyembuhkannya karena ia tergerak oleh belas kasihan. Yesus menyembuhkannya bukan dari jauh, melainkan dari dekat dengan menyentuhnya. Kusta adalah penyakit kulit yang dianggap kotor dan najis oleh orang Yahudi. Maka penderita kusta harus memisahkan diri dari komunitas, harus berada sejauh mungkin dari masyarakat umum. Namun,
Yesus tidak takut mendekati, bahkan menyentuh dan menyembuhkan si kusta itu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa tidak cukup hanya mencintai dari kejauhan. Mereka yang bekerja merawat orang sakit sangat memahami bahwa ada kekuatan penyembuhan dan pemulihan yang nyata melalui keterlibatan pribadi dalam bentuk sentuhan manusiawi. Karena itu, hadirlah di dekat orang-orang terkasih kita, teristimewa pada saat mereka sakit atau sedih. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita juga harus belajar dari si kusta. Milikilah keberanian seperti dia yang mengakui diri sakit dan meminta tolong. Kita semua tahu betapa sakitnya menderita dalam diam. Ketika kita tidak ingin membagikannya dengan orang-orang yang mungkin saja siap menanggung kesusahan untuk kita dan bersama kita. Kita dalam menjalani kehidupan ini ada begitu banyak beban, persoalan hidup yang kita hadapi. Namun kita malu untuk datang dan berjalan bersama dengan Yesus. Ada begitu banyak sesama kita dalam kehidupan ini yang kita jumpai, yang membutuhkan pendekatan dan uluran tangan kasih. Namun kita takut karena malu atau karena takut terjangkit dengan penyakit orang itu. Dalam menjalani kehidupan kita ini, kita bertemu dan menyaksikan begitu banyak sesama kita yang tersingkir oleh karena penyakit sosial, sehingga kita merasa gengsi, malu untuk bergaul dengan mereka. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama, kita hendaklah sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang berguru kepada Guru Agung kita. Yesus tidak pernah malu untuk menyentuh, bergaul dengan sesama yang disingkirkan oleh masyarakat karena berbagai macam-macam penyakit sosial yang mereka derita. Justru dalam situasi itulah kita sebagai murid-murid Yesus harus hadir untuk memberikan kekuatan rohani kepada orang-orang yang sangat membutuhkannya, sehingga mereka boleh merasakan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Sebaliknya, supaya kita bisa menyentuh atau merangkul orang-orang yang tersingkir, maka orang-orang yang tersingkir itu juga dituntut sikap rendah hati untuk datang dan bermohon kepada Tuhan. Dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka yakin dan percayalah bahwa Tuhan akan menggerakkan orang-orang untuk datang merangkul dan membawa kembali ke jalan yang benar. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin membawa kita menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.